ini nama aku. Bagaimana Tuhan? Jadi yang disebut tukang disebut dengan hati. Kalau ada hati di dunia, ada hati di akhir. Ada hati di akhirat, kalau nggak ada. Itulah Allah. Kalau hati di Idul Adha, sama saya di Muhammad sebagai bukan dia Allah. Jadi kalau Muhammad berjumpa, memang Allah nggak pernah berjumpa. Sama juga dengan dalam dan yang disampaikan pun di mana nggak ada nama Muhammad. Mana Muhammad itu? Umi. Muhammad nggak pernah berbicara, dia, nggak pernah mengada-ngada. Mana Umi kesuciannya. Bukan dia memikir dengan lagu mikir macam mana. Dia makan apa ya? Macam amatir. Dia dibacakan BRI kepada amatir. Amatir adalah tidak boleh menjawab dia karena RRI yang mengajarkan. Radio RRI mengajarkan kepada amatir. Amatir menyebarluaskan lagi kan gitu kan. Begitulah kebenaran Muhammad. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Jadi si amatir kan bukan ada. Ada orang yang bicara di radio itu. Enggak ada kan? Ada pembicara di radio amatir. Dia menerima dari RRI yang dibaca luaskan lengkapnya kan. Begitu juga Muhammad tidak pernah dia berbicara. Yang bicara itu hanya bicara. Tapi nampak benar Muhammad gerak. Benar Muhammad apa enggak? Enggak benar Muhammad, yang benar apa? Tapi yang benar itu apa? Jadi benar itu benar Muhammad enggak ada aplikasi. Berekam suara, itu juga berekam suara, pengedar suara, penyuplai suara, penyampai firman. Jadi apa jadi judul kita? PM, pelaksanaan itu, pengganti Tuhan. Muhammad pengganti itu. Kalau pengganti pada awalnya, pada ujung juga pengganti. Tapi kepada pengganti yang boleh disembah. Hanya diterima apa yang diperintahkan saja. Muhammad itu tuh Tuhan, tapi Tuhan tak boleh disembah. Yesus itu tuh Tuhan, tapi nggak boleh disembah. Kamu tuh Tuhan, tapi nggak boleh disembah. Apa itu Tuhan? Baru kita juga nanti Tuhan. Apa itu Tuhan? Definisi daripada Tuhan. Apa kata? Definisi daripada Tuhan, sehingga dibilangnya Tuhan. Apa definisi Tuhan? Pencipta, penjaga, pemberi, pelindung, penguasa atas diri yang disanjung. Itu Tuhan. Kalau kamu sanggup memberi aku obat hari ini penenang sakit kepalaku, Tuhan kamu enggak? Yang bisa memperbaiki sakitku enggak? Tuhan. Lalu aku panas, bisa mendinginkan aku, Tuhan enggak? Tuhan sebagai penolong itu Tuhan. Pemberi itu kepada kita walaupun spesial itu Tuhan itu. Karena pemberi. Betul. Jadi yang pertama kita menuhankan kepada siapa? Dua itu Pak. Sesudah itu kita menuhankan kepada siapa? Sekarang kau bertuhan kepada siapa selain Tuhan Allah? Kau pada bertuhan yang berlakar bertuhan. Kau sekarang pernah kau bertuhan selain pada Allah dalam kehidupanmu? Kalau sekarang kau menjadi syirik, kau ada yang kau bertuhan selain pada Tuhan Allah. Tetapi kau pernah kau sebut siapa? Tidak. Tenagamu bertuhan kepada tenaga enggak? Takut kau kehilangan tenaga? Takut. Kenapa kau makan? Dia tempat tenaga. Kenapa kau tidur? Dia tempat tenaga. Jadi tenaga kita itu Tuhan. Paling takut kalau kita kurang tenaga kan? Enggak fit kan? Jadi tenaga kita Tuhan. Yang memperjalankan dia siapa tenaga? Kalau kita lemah, bisa berjalan. Seperti orang lumlah, enggak ada tenaga. Berarti Tuhan kita tenaga. Betul. Disebut atom dalam diri kita itu. Generator penggerak. Itulah tenaga. Itulah Tuhan kalau di sana dimensi Tuhan. Di sana Tuhan, di sini tenaga. Ada tenaga. Di mana duduk mau pamit? Dari ujung rambut ke ujung kaki. Di mana Tuhan kalau gitu? Mau begitu di mana? Itu kan Tuhan mati. Tahu. 7 lapis lagi 7 lapis bumi. Dan jelas. Kalau kamu itu di mana kamu?
Di situ nih. Iya. Dia. Kamu duduk di atas bumi, bumi pun di dalam Tuhan. Iya. Di mana tenaga? Di mana di bumi? Di tempat sini itu dia. Ya. Betul. Untuk di sini itu kena tenaga bumi. Iya. Kena tenaga bumi, kena kan? Kena. Kena tenaga. Ada sini? Ada. Mana yang ada tenaga? Enggak ada. Ya. Iya. Yang terasa, di mana yang terasa itulah ada tenaga. Ya. Tenaga yang merasakan. Betul? Betul. Kalau kamu tidur ada tenaga. Iya. Nah, coba kita hidup kalau tidur belakang enggak? Yang merasakan tenaga. Tenaga. Betul. Tarik kuping, kuping. Iya. Yang merasakan tenaga. Tenaga. Betul. Kalau tidur siapa yang keluar? Tenaga. Tenaga. Kalau tenaga nggak keluar bangun dia. Betul. 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 Kalau tenaga masih bergetayangan, Iya. mana mau tidur? Iya. Yang capek itu tenaga. Tenaga. Apa itu yang capek? Kok kurangnya tenaga kan? Coba kerja, udah capek, udah dari sepeda ke lari kan? Lalu udah capek, apa yang capek? Aku nggak mau capek. Capek kali ya? Apa yang capek lah? Apa enggak ya? Jauh sepeda ada kereta di sana habis biaya. Berat dosa di atas, capek kali ya? Ya capek itu apa? Enggak, tenaga aku udah keluar capek. Ya, mandi, makan, ya masuk tenaga balik. Nah, kalau adanya udah beli duit, beli mie, ikan. Oh iya ya, beli. Balik tenaga. Yang mereka ini siapa? Tenaga. Habis mandi, habis makan, dia tidur dia. Kalau lagi yang tidur siapa? Tenaga. Tenaga itu dalam bahasanya atom. Dalam ilmu atom. Zarah disebut. Ada tenaga. Kita bilang kecil ke? Kita bilang besar ke? Besar. Begitulah Tuhan. Kalau kamu bumi, tenagamu tuh bisa kumakan, bisa kuartikan Tuhan itu, udah jelas kan? Jelas. Tenagamu, bila ini bumi, tenagamu tuh Tuhan. Bila ini bumi, mana Tuhan? Yang menanggungmu? Bumi. Jelas kan? Jelas. Kalau gitu, bumi duduk di atas Tuhan. Kamu duduk di atas bumi, sama duduk juga di atas Tuhan. Duduk di kursi di atas lantai. Sama dengan duduk di dalam Lantai. Betul. Yang bilang B pangkat 2 bagi pangkat 2 sama dengan BQ pangkat 2. Pangkat 2. Bukan B pangkat 2 bagi pangkat 2. Enggak ada B pangkat 4. Iya. BQ pangkat 2. Dua-dua ada kan Bu? Itu maksudnya. Iya. B pangkat 2 ada bagi pangkat 2. BQ pangkat 2 bukan ada BQ pangkat 4. Iya. Bumi, kursi di atas batu, di atas kursi di atas bumi. Jawab si bumi. Dua-dua kalian di atas perutku. Iya. Kan gitu. Iya. Sama dengan BQ pangkat 2. Kata si bumi. Iya. Itu mereka. Itu mereka. Nah, kalau gitu. Jadi kita masuk dengan ilmu apa itu? Ilmu logika. Ilmu akal. Kalau nggak masuk dalam akal, itu nggak dimasukin akli, nggak diterima oleh akal, itu bohong. Maka yang disebut Al-Quran itu adalah universal, itu diterima oleh akal. Coba buka Al-Quran, nggak ada yang nggak diterima oleh akal. Saya kira-kira yang telah aku sampaikan kepada masuk akal semua nggak? Logika kan? Logika. Ada studi banding, ada contohnya semuanya. Iya. Kalau kamu bumi, mana Tuhan? Pasti kamu kan? Iya. Kalau ini bumi, ini memang bumi, bukan ini bumi lagi. Mana Tuhan? Penanggungmu? Bumi. Di mana bumi ini? Bumi ini dalam genggamanku? Tuhan. Apa di genggaman? Ini bukan genggaman dalam apa? Bahasa. Itulah dalam penguasaannya. Genggaman bukan genggaman kecil. Yang salah itu nanti. Iya. Jadi tangan Tuhan bisa. Bukan begitu dong. Iya. Genggaman mananya dalam kekuasaan. Sekarang kamu menguasai tenaga apa tenaga menguasai kamu? Nah, coba. Nah, kamu menguasai tenaga apa tenaga menguasai kamu? Coba. Tenaga menguasai. Tenaga menguasai. Siapa yang suka tenaga? Poding. Iya. Telur ayam setengah matang 2 biji setiap pagi. Siapa yang suka tenaga?
Apa tenaga mau saya? Apa tenaga kamu mau sih tenaga? Kita musuh tenaga. Hah? Kalau nggak ada tenaga macam mana kau jadi mau beli telur? Hah? Coba dulu, bahas dulu. Nah, coba dulu kira-kira mengingat. Tenaga dipertanggungjawabkan untuk menjadi uang dan menjadi ilmu, menjadi nafkah untuk anak dan sendiri dan untuk ibu berarti pada Tuhan. Maka di situ disebut dengan sehat pada orang yang sehat. Orang yang gila akan pakai. Orang yang gila nggak mau waras kan pakai. Di sinilah disebut dengan tenaga. Tenaga itu adalah yang suci, yang mutmainnah. Bertanggung jawab. Tadi kita yang menguasai tenaga, apa dulu yang usah kita dulu? Nah, balik lagi. Nah, coba jawab. Harus dapat. Itu matematik PR yang paling kecil itu. Apakah kita yang masih tenaga? Punya tenaga itu punya kita apa kita punya tenaga? Siapa tenaga? Baterai punya mobil apa mobil yang mobil? Baterai dengan mobil, apa mobil dengan baterai itu? Apa baterai punya mobil? Mobil punya baterai. Mobil punya baterai. Baterai punya mobil. Mana mobil punya baterai? Mama yang Jadi ada motor. aku ambil baterai dalam mobil itu. Baterai mana? Baterai Higea itu. Jadi si Higea nggak punya mobil, si baterai nggak punya mobil. Si mobil yang punya baterai. Hah. Baterai Higea mobil. Si Higea nama apa? Mobil. Baterai. Baterai je. Baterai siapa? Baterai si Higea. Betul. Tenaga siapa? Di mana kita? Tenaga. Yang mana kamu? Tenaga. Yang mana tenaga? Nah, yang mana kamu? Tenaga. Yang mana tenaga? Banyak lagi. Yang menyimpan pada diriku. Nah, jelas seperti Pak. Sikit ku tanya akan siapa jawab? Yang mendengar, yang melihat, yang mengayakan perkataan Bapak. Bila kamu nggak ada tenaga, tidak ada mendengar. Enggak. Dia tidur. Ya. Itulah kamu. Nah, tenaga yang mendengar, yang Iya. merasa, melihat, mau segala. Itulah tenaga. Bila itu hilang, jadi lama mati. Mati apa? Terbenam tenaga. Tenaganya yang dibenam tenaga. Disebut dengan apa? Mati. Mati. Tenaga udah lari. Mati kan? Ya. Dia lari mati kereta mati. Yang dia mati apa? Mati larinya dia pada mati. Larinya mati. Udah berhenti kereta gitu ya. Iya. Yang mati larinya kan? Enggak. Kereta nggak pernah mati, yang mati lari. Kalau begitu kita nggak pernah mati. Yang mati apa? Yang lari tadi, yang lari. Dia udah lari, dia bilang semua mau mati. Ditinggalkan jasa lari dia. Dibilanglah pada jasa mati, mana ada mati jasa? Tenaga kereta ada lari, jadi dah kereta mati kan? Nah, itu kereta api mati. Nanti masuk tenaga lagi. Yang lagi siapa? Kereta apa tenaganya? Tenaga. Mana ada? Kalau tenaga nanti nggak balik kereta tenaganya ada masuk dalam kereta lagi. Nanti lari lagi, yang lari siapa? Kereta. Kenapa lari? Karena ada mengisi lagi. Enggak, karena dia bawa lagi dalam kereta. Tidak lagi satu, udah lari kan? Lari karena tenaga kan? Siapa yang berjalankan dirimu? Tuhan kamu dalam diri kan? Kalau ini alam kecil, lihatlah alam besar. Dengan karena menarafa nafsahu, wakarapa. Jadi Tuhan kamu tenaga kan? Bukan Tuhan yang disembah. Ya. Tuhan di dalam dirimu yang tak boleh disembah tadi. Seperti ada air yang tak boleh diminum. Mana airnya? Racun. Kan air. Tuhan memang, tapi Tuhan tak boleh sembah. Allah memang, tapi Allah tak boleh sembah. Harus ada titik kok. Dipajang lagi kena seru di depannya. Titik kok dapat kena seru, kan tak?
Allah ta'budu illa Illallah. itu ada titik koma. Ya. Baru baca kata seru, pam di bawah. Jangan sini jangan, kau sebab selain itu nama Allah. Karena ada titik ketemu. Ya. Orang wajah dulu, takut dari hajat bersih dulu, takut disembah paman. Kalau mau ada dulu hidup kembali, nanti orang punya paman. Kecuali pada dulu tidak. Orang pada dulu orang mana Tuhan, orang mau isyakan Tuhan dengan Tuhan. Muhammad masih hamba. Muhammad hamba itu. Tuhan kedua. Tuhan kedua. Kan? Tuhan satu. Allah. Kalau itu banyak Allah banyak Tuhan banyak. Tuhan menciptakan itu. Dulu nonok di rumah kita apa nih? Satu. Udah itu. Dua. Mana 2, 3 sampai seterusnya di pola dia ayah. Kena nonok juga. Ya. Tapi nonok yang masuk dalam lebih rumah berapa? Satu. Nah, ini nonok yang punya anaknya nonok tak? Ya. Punya cucu? Mana? Sama dengan punya ayahnya, nenek datuk tadi. Tapi yang masuk ke situ hanya Satu. Yang disembah hanya Satu. Walau Tuhan beribu-ribu, yang disembah hanya Satu. Seperti kata anak-anak raja, beribu bintang Langit. hanya satu yang bekerja, Cahaya. satu beribu gadis yang Nanti. hanya satu yang mencipta. Ya. Walau Tuhan beribu Tuhan, itulah Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Kan begitu. Ya. Jadi kalau gitu kita nggak bodoh. Tuhan Musa kita Tuhan akui, Tuhan lupa. Tuhan Musa lada kita akuilah. Tapi asalnya disembah. Babi dipotong daging nggak? Lagi. Tapi daging nggak boleh dimakan. Makan. Betul. Betul. Yang boleh dimakan daging setubuh. Ya kan? Ya. Memang daging. Tapi nggak boleh dimakan. Ya kan? Ya. Babi dipotong. Siapa bilang bukan daging? Daging juga, tapi nggak daging nggak boleh dimakan. Makan. Yesus siapa bilang bukan Tuhan? Ya. Yang bilang Yesus bukan Tuhan itu kafir. Ya. Tetapi Tuhan nggak boleh Sembah. jangan minta dengan nama Tuhan Yesus. Ya. Itu salah. Ya. Dia aja minta sama Tuhan Allah kan? Ya. Ketika kaum Bani Israel tanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, kau bisa minta sama Tuhan akan hidangan? Gimana tak? Lalu Tuhan Yesus minta sama Allah akan hidangan, Ya. langsung turun kan? Ya. Yesus bisa minta sama Tuhan Allah. Ya. Jadi kalau kita minta sama Yesus, bodoh. Yesus nggak punya harta, Ya. tapi dia minta sama Allah. Tapi harus berdoa lewat nama Tuhan Yesus. Begitu masuk orang Nasrani. Bukan dengan nama Tuhan Yesus kita akan pada Yesus. Tuhan Yesus nggak punya apa-apa. Oh Tuhan Yesus, aku betul kau masuk ke dalam diriku, basuhlah aku dengan Roh yang kudus. Langsung datang. Oh Tuhan Yesus, aku betul kau masuk ke dalam diriku, basuhlah aku dengan Rohmu yang kudus. Orang itu bilang dengan darahmu yang bukan dengan darahmu yang kudus, dengan Rohmu yang kudus. Jadi kalau begitu, dulu kita harus berdoa lewat nama Tuhan Yesus. Yesus itu lihat ada Yesus itu, enggak? Muhammad turun kota, diberi nama Isa. Turun kedua diberi nama Muhammad. Pertama dibuat dari roh, yang kedua, dia itu roh siapa? Roh Nur. Nur Muhammad nggak ada, tapi ada Ruh. Ruhullah Nur. Ini kok ada? Ini kok nggak ada? Jadi cerita rupanya. Muhammad cerita. Enggak. Mana ada Muhammad cerita? Maka dia ngaji rumu. Pembawa cerita. Enggak ada. Hanya omong kosong. Mana ada Muhammad? Enggak ada. Yang ada itu. Yang ada itu. Pelaksanaan itu. Ujungnya. Ya Allah kerja apa? Mana ada dia? Enggak. Saya ini bukan punya rumah, tapi kerjanya pelaksanaan tugas yang punya rumah. Cuma yang punya rumah dengan saya sama bentuk. Sama. Tapi dua dengan berat dan dengan itu sama. Tentu dia kayak dia pokoknya. Orang cuma tinggal rumah kan. Tapi kalau orang datang kalau ada beli nama aku nggak boleh masuk. Coba kamu datang kalau nggak mau bisa masuk. Semuanya gadis itu, penemunya. Begitu juga kita berdoa dulu dengan nama Tuhan Yesus. Kalau nggak sampai ngomong sama Tuhan, sumpah demi apa? Sekarang dengan nama Muhammad. Jadi dari situ nggak ada, yang ada Muhammad. Yesus turun pertama, Muhammad turun pertama dari roh Muhammad kan bukan? Berarti Muhammad. Dari Muhammad berarti Muhammad kan? Ya. Roh Yesus ada, nggak ada? Nur Yesus nggak ada. Ya.
Inilah orang asal nggak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus itu Muhammad. Muhammad bukan? Yang ada ya? Yesus. Yesus Muhammad enggak? Nggak ada. Yang ada? Allah. Lebar batu sembunyi? Enggak. Siluman di lampunya. Jadi ngapain kita bertikai? Ambillah yang satu. Ya. Bahasa Aceh baik karu-karu, cok sama jalan. Jalan. So Allah. Allah. Allah Akbar. Betul. Betul. Kalau begitu takbir kepada Allah. batas sebelum rukuk mulia Allah. mulia Allah. Takbir kepada Allah. Batas sebelum rukuk tetap mulia sampai akhir ayat yang kita baca ayat. Tetap pandangnya kepada Allah. Khusyuk enggak? Di dalam khusyuk, dalam rukuk kan agak lihat Allah lagi. Ya. Supaya khusyuk mengingat sifat itu. Bangkit lagi. Sami Allahu liman hamidah. Biar khusyuk dalam sami Allahu liman hamidah. Apa kita lihat? Allah lagi. Bapak kita. Supaya khusyuk dalam sujud. Apa lagi kita ingat? Apa lalu? Khusyuk enggak? Duduk lagi. Rabbi ufirli wali walda. Ketika batangnya kita tegak dan kita pikul kita apa ya? Pinggang kita udah tegak. Apa yang kita lihat? Allah lagi. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Lihat. Khusyuk enggak? Khusyuk. Jadi inilah salat al-khasyy. Siapakah yang bisa menanam salat al-khasyy dalam bakal lagi? Ya. Ya. Itu salahku. Kubedakan kepadamu. Langsung kau lihat buktinya nanti di depan. Betul ya. Jadi kalau gitu salat al-khasyy bukanlah salat yang dibuat oleh ulama. Yang bisa buat hanya waliullah dan Rasulullah SAW. Karena kami cukup praktek mandiri. Di dalam batang leher tegak, lihat zat. Dalam pinggang jundrung, lihat sifat. Di dalam dahi jatuh ke lantai, ini apa? Zat sifat apa? Isim terikut sendiri. Karena itu Allah itu memang terikut, tak perlu diikut. Memang terikut. Betul. Mana tidak? Kalau naga berangkat, sisi terbawa. Kalau contoh nggak dapat sama kalian. Saya contoh aku hanya pernah aja. Enggak gitu. Bagaimana orang itu orang gaya itu? Orang nggak pernah main dalam gaya, nggak pernah berkecimpung yang ini baca nggak pernah. Memang aku berpura-pura aja. Pasti nggak mau jawab. Dia dulu pernah menangis, aku makin lagi. Memang pun saja pos mentalnya. Gak bandel, gak tahu. Dulu aku dimainkan, karena orang lain dimainkan. Memang gitu. Udah kamu yang jawab, nggak bisa. Siapapun nggak bisa menjawab. Sinawir sampai nangis nggak bisa menjawab. Dibuat-buat dan nggak bisa. Sinawir ampun. Ketika contoh datang, langsung diterima akal. Nggak kayak orang cici terbuat. Kalau terbakar kota Medan, apa yang tinggal nama? Ya. Nama ada terbakar. Jadi kalau gitu nama itu tak bermakna, tapi tak punya nama, tak akan dapat akan wujud. Maka besar pertama besar namanya, yang kedua baru besar zatnya. Besar zat karena ada nama. Dan dengan zat dan nama dia dibesarkan oleh sifat gabungannya. Di situ dinyatakan lagi oleh si afalnya. Daya lari body, kalau begitu daya lari body, daya lari body, apa lagi satu lagi? Apa lagi kalau beli mobil? Daya lari body, apa lagi satu lagi? Nah itu dasar pada daya lari. Dan itu berbody, apa lagi? Satu lagi. Catnya. Modelnya. Apa cat? Cat dari kamu ke cat. Daya lari. Tapi model ya. Nggak terjawab. Apa pikir nggak terjawab? Daya dari body C. Bodinya. Modelnya.
Modelnya. Kan model yang dulu kan, kalau model ini kan. Saya bisa ganti model. Modelnya. Di mana juga modelnya ini? Enggak ketemu dia aku jawab. Memang jalan-jalan, tapi cobalah kamu belajar nanti kalau kau bisa. Aku mulai awal-awal sama jawab itu dulu praktek kalau bisa. Aku coba-coba bercerita macam begini. Bisa aku cerita ini nggak ada contoh. Iya. Bingung, apa contoh. Sampai dia tidur nggak dapat contoh. Aku udah kalau itu nggak bisa kayak ini. Ada yang mencoba-coba macam begini, tapi nggak ketemu contoh. Contoh inilah yang paling kita menentukan. Inilah namanya ilmu alat yang diberi Tuhan dari surga. Ilmu penyampaian supaya umat mudah mencernanya dengan contoh-contoh logika alamnya. Kita tadi batang leher tegak, yang kita pandang zatullah. Jangan bilang tak zatullah. Jadi zatullah dalam bentuk seorang bapak. Bagaimana posisi dia di Ka'bah itu? Nah, sekarang karena belum kiamat masih ada kan? Besok nggak ada kan? Nah, jadi dia nongol di sini. Ka'bah itu rumah bertemu. Tempat bertemu yang dia akan besok. Seperti tanah kita beli, tanah kuburan. Kapan kita tidur? Sudah mati. Sebelum tidur mana ada kita tidur dalam kuburan orang hidup kok? Dibeli itu besok kan? Beli rumah setapak itu untuk setapak rumah 1 meter kali 2 meter untuk rumah besok kan? Juga itu rumah untuk dia nanti bersemayam besok di situ. Tapi rumah itu nggak ada nanti dia bersemayam karena dia nggak berdulu di bekas rumah. Kalau Allah masuk dalam apa betulah berarti Allah itu bodoh, udah sama dengan kami masuk dalam kandang. Itu cerita rumah itu harus kita pahami. Kalau tidak orang Nasrani ketawa. Apa rumah Allah kan pernah masuk di situ? Harus jelas rumah kan? Keikhlasan rumah Allah. Kalau kita bilang rumah Allah, gimana jadi Allah itu nggak ada? Rumahnya besok dia harus punya di situ. Seperti kita beli tanah kuburan. Besok kita akan siapakah yang akan tidur dalam tanah? Sebelum kita mati beli tanah kuburan dulu kan? Kalau enggak nanti nggak ada tempat tidur, susah keluarga kita kan? Juga Allah sebelum dia turun ke bumi, tempat tinggalnya sudah berwati dibuatnya. Jadi dibuat semada. Itulah Ka'bah itu. Mulia nasi bibaka. Itulah dia ayat. Kalau begitu Tuhan belum dia turun ke bumi sudah ada tempat, tapi itu akan biasa karena itu makhluk. Batu itu Ka'bah itu akan beda. Sewaktu dunia dia. Tetapi itu lambang simbol tempat dia berdiri mangkal nanti sudah dia kiamat. Kalau sudah Tuhan mangkal di situ mana surganya? Itulah disebut karena haram sekelilingnya. Jadi kalau itu jadilah Arafah. Tadi kan Arabia. Jadi itu Arabia. Jadilah Arafahu. Arti Arafah hari pengenalan Tuhan. Nah, kapan kita tahu kedua mempelai kita pergi memberi selamat kepada dua mempelai? Kapan kita nengok dia? Ketika bersanding di atas pelaminan. Kalau tidak kita tidak kenal. Disitulah kita pada hari tersebut kita semua mengenal Allah. Dalam bentuk siapa? Dalam bentuk kita sendiri. Pelaminan di atas pelaminan, mempelai di atas pelaminan tadi dia nanti dalam bentuk kita juga. Kita juga. Begitu. Cuma pakaian berbeda. Dia raja 1 hari. Betul. Orang di atas pelaminan raja 1 hari. Dia dipakai pakaian oleh orang lain, di make up oleh orang lain, dibonding oleh orang lain, macam-macam lah, pakaian bersama lain. Hanya dia sendiri mandi aja sendiri. Pakaian bersama raja 1 hari, nasi disulam raja 1 hari. Kan gitu. Kalau itu Tuhan raja selama-lamanya. Di samping pelaminan mempelai lagi siapa? Mempelai perempuan. Nanti keduanya. Nanti kita gigit terus dan gigit terus nanti sesudahnya nanti jangan bakalan kemana mempelai itu. 2 jadi 1. Kita gigit Tuhan. Tadi ada Muhammad lagi ini. Selanjutnya apa ada? 2 jadi 1. Itu Tuhan itu Muhammad. Betul. Ada Tuhan? Ada. Gak ada. Muhammad. Gak ada Muhammad. Yang ada. Siapa itu?
Saya sendiri. Iya. Sholat. Ya. Iya. Ada apa? Enggak. Enggak ada.